Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan sekalian. Hari ini materi kita tentang teori kepribadian dan asesmen. Bersama saya Dian Juliarti Bantam. Ngomong masalah teori kepribadian ini sudah ada sejak zaman dahulu gitu ya. Baik itu dikemukakan oleh Freud, Kettle, Alport, dan lain-lain. Nah, sekali lagi teori kepribadian apapun itu ketika disampaikan gitu ya, kalau teman-teman baca mungkin akan sangat banyak pengertian. Nah, sekali lagi itu semua tergantung dari pengalaman dan juga dari pemikiran gitu ya, dari rasa yang pencetus teori itu sampaikan. Jadi, mungkin ketika teman-teman membaca banyak sekali ya teori kepribadian gitu ya. Kok ada yang sama, kok ada yang berbeda gitu. Sekali lagi kita tekankan bahwa setiap orang punya pengalaman, pemikiran dan juga rasa yang berbeda-beda. Sehingga mungkin bisa jadi sama, bisa jadi juga berbeda. Namun, pada materi kali ini saya menyampaikan beberapa hal gitu ya terkait dengan teori kepribadian dan juga asesmennya. Secara umum, eh, kepribadian itu adalah pola karakteristik dari pikiran, perasaan, dan juga perilaku serta kecenderungan individu yang konsisten dari waktu ke waktu dan situasi ke situasi. Kalau ini disebutkan bahwa polanya itu sudah cenderung konsisten gitu ya dari waktu ke waktu sehingga kita bisa menyampaikan oh orang ini punya watak seperti ini, oh orang ini punya kepribadian yang seperti ini. Kenapa? Karena kita melihat perilaku itu konsisten dari waktu ke waktu dan situasi ke situasi. Sekali lagi tergantung dari kita melihatnya. Nah, menurut Galen Alport sendiri gitu ya, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang terdiri dari sistem psikofisik dan menentukan cara beradaptasi. Kalau Golden Arbor lebih berfokus kepada bahwa pribadi itu adalah dinamis, dia mampu menyesuaikan situasi yang ada. Itu menurut Albert. Kalau Kettle, kepribadian adalah yang memungkinkan prediksi terhadap apa yang akan dilakukan seseorang. Kalau Kettle bilang bahwa pribadi seseorang itu mampu untuk kita memprediksikan langkah selanjutnya dia mau ngapain. Gitu. Kemudian untuk Freud, kepribadian adalah interaksi antara id, ego, dan superego. Gitu ya. Kepribadian menurut Freud adalah bagaimana interaksi keinginan kita gitu ya. Kemudian dengan norma yang kita miliki serta bagaimana ego kita itu bisa menyeimbangkan antara keinginan dengan norma yang kita miliki. Itu menurut Freud. Oke, di sini kalau kita lihat bahwa definisi ini menekankan bahwa kepribadian itu bersifat dinamis, gitu ya, mencakup aspek psikologis dan juga biologis dan relatif konsisten, namun tetap dapat berkembang. Secara keseluruhan seperti itu. Nah, kalau face and face sendiri, kepribadian adalah suatu pola watak yang relatif permanen dan sebuah karakter unik yang memberikan konsisten sekaligus individualitas bagi perilaku seseorang. Artinya, kepribadian itu merupakan sebuah watak yang permanen gitu ya. Permanen artinya sudah menetap di sana dan kepribadian itu bisa membuat seseorang itu unik dari yang lainnya. Karakter unik itulah gitu ya yang memberikan dia konsistensi sekaligus individualitas. Oh, orang ini seperti ini gitu ya. Bagi kalau face in face menekankan pada watak dan karakter. Watak itu permanen dan karakter itu bersifat unik. Watak atau trait itu konsistensi perilaku di setiap waktu, stabilitas perilaku di setiap situasi. Artinya, apa yang dilakukan itu adalah konsisten. Oke, dari waktu ke waktu. Perilakunya itu aja yang dilakukan. Misalnya dicolek dikit kemudian marah. Di satu situasi lagi dicolek dikit marah lagi. Nah, itu adalah watak dia adalah si orang pemarah. Kalau karakter, kualitas unik seseorang yang mencakup atribut temperamen bisa, fisik bisa, intelijensi bisa. Itu adalah karakter yang membuat dia unik. Marahnya saya dengan marahnya teman-teman mungkin berbeda. Gitu ya, cara kita dalam menyampaikan kemarahan kita. Nah, itu adalah karakter kita. Tapi kalau watak, mungkin gitu ya sama-sama sensitif, sama-sama pemarah. Tapi bagaimana marahnya saya, bagaimana sensitifnya saya dengan punya teman-teman, itu mungkin adalah berbeda. Nah, itu adalah karakter di situ yang membuat kita unik dari yang lainnya. Kalau kita berbicara terkait dengan psikologi kepribadian, terus di mana sih letak psikologi kepribadian? Gitu ya, kita kan saat ini sedang berada dalam mata kuliah pengantar psikologi.
Pengantar psikologi itu adalah psikologi umum yang mana eh, kita mempelajari dasar-dasar gitu ya dalam ilmu-ilmu psikologi. Nah, salah satunya adalah untuk pengantar psikologi ini untuk mengantarkan kita nanti ke gerbang psikologi kepribadian yang nanti akan pelajari mungkin di semester 2 atau semester 3. Nah, psikologi kepribadian sendiri itu adalah gerbang untuk apa? Untuk kita mempelajari psikologi abnormal, psikologi klinis, gitu, dan juga asesmen-asesmen kepribadian. Seperti itu. Oke. Kemudian, kalau teman-teman pernah dengar ada orang yang bilang kayak gini, gitu ya. Dari bentuk wajahmu kamu ini orangnya kayak gini, atau dari gurat tanganmu kamu tuh orangnya yang seperti ini, dari tulisan tanganmu kamu tuh orangnya seperti ini. Pernah nggak dengar seperti itu? Nah, itu adalah bagian dari sejarah kepribadian, cara kita melakukan asesmen gitu ya untuk kepribadian orang. Nah, ada yang disebut dengan pra ilmiah, semi ilmiah, dan cara-cara yang ilmiah. Oke, kalau pra ilmiah yang tadi saya sebutkan, gitu ya, ada astrologi. Oh, kalau lahir bulan Juli gitu ya, bintangnya adalah Leo, orangnya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, bentuk wajahnya dia oval, berarti orangnya kayak gini, kayak gini. Nah, itu adalah zaman-zaman pra ilmiah. Ya, apakah masih dipakai sampai sekarang? Masih, gitu ya. Penelitian-penelitian pun ada beberapa, tapi tidak banyak. Karena memang tadi, dia kredibilitasnya masih dipertanyakan. Sekali lagi gitu ya, karena memang penelitiannya atau yang memiliki minat itu masih sedikit di situ, gitu ya, bisa jadi sehingga tidak banyak untuk dikembangkan. Kita nggak tahu suatu saat nanti bisa jadi ini juga akan berkembang menjadi ilmu-ilmu semi ilmiah maupun cara-cara yang lebih ilmiah. Kita tidak pernah tahu. Kemudian ada semi ilmiah yang disusun oleh Hippocrates terkait dengan cairan tubuh. Oke, kita akan bahas satu-satu usaha-usaha pra ilmiah dulu gitu ya. Yang pertama ada cirologi atau ilmu raja, ilmu gurat tangan. Itu adalah cirologi. Bagaimana kita lihat, oh orang dengan gurat tangan yang seperti ini tuh orangnya kayak gini. Oh orang yang kayak gini tuh rezekinya lancar dan lain-lain misalnya. Itu adalah cirologi. Astrologi adalah ilmu perbintangan, misalnya Leo, kemudian Cancer, kemudian apalagi Sagittarius dan lain-lain. Itu adalah ilmu astrologi dan mana itu adalah usaha-usaha pra ilmiah. Sampai sekarang masih dipakai masih gitu ya. Grafologi itu adalah ilmu tulisan tangan. Oke, dengan mereka menuliskan sebuah tulisan kita bisa tahu nih mereka sedang sakit atau mereka pribadinya seperti apa. Itu adalah grafologi. Fisiognomi adalah ilmu tentang wajah dikembangkan oleh John Caper Lavater. Ya, artinya melihat bahwa wajahnya bulat atau wajahnya oval atau wajahnya lonjong dan lain-lain itu seperti apa. Veronologi itu adalah ilmu tentang tengkorak. Jadi ilmu tentang tengkorak itu setiap kita itu punya tengkorak ya yang berbeda dari yang lainnya gitu. Dan tonjolan-tonjolan tengkorak itulah yang membuat kita yang bisa memprediksi kepribadian kita menurut di frenologi. Ya, saya pun tidak mempelajari ilmu tersebut, gitu ya, ilmu tentang tengkorak. Nah, kemudian ada onkologi yaitu ilmu tentang kuku, di mana di situ dilihat kalau kukunya bentuknya agak panjang, bentuknya agak pendek, orangnya seperti apa. Sekali lagi gitu ya, usaha-usaha pra ilmiah ini kita tahu gitu ya, orang psikologi itu tahu bahwa ada memang gitu ya, dan ini memang cara-cara terdahulu yang kita bisa menentukan kepribadian seseorang, namun tidak dipelajari lebih lanjut karena tadi ini adalah usaha prailmiah yang kebenarannya itu masih dipertanyakan. Seperti itu. Oke, kemudian ada usaha-usaha semi ilmiah yang mana yang diusung oleh Pak Hippocrates gitu ya. Usaha-usaha yang lebih tinggi, adanya garis yang nyata mengenai kontinuitas usaha-usaha ini. Eh, Lebih pada biologi gitu ya, kemudian ilmu-ilmu biologi yang dikaitkan dilakukan dengan asesmen, dengan wawancara gitu ya. Tapi sekali lagi usaha-usaha semi ilmiah ini juga dipertanyakan oleh usaha-usaha ilmiah. Setiap ada teori pasti ada plus dan minusnya. Kita ada pro dan kontranya. Itu adalah wajar dan itu adalah ciri-ciri ilmu yang baik bahwa bisa untuk diperdebatkan gitu ya sehingga kita selalu berkembang untuk mencari ilmu-ilmu baru usaha yang kita lakukan.
Ya, mana yang paling baik? Tidak ada semuanya baik, hanya saja tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Hipokrates gitu ya, dengan eh, empat cairan alami yang dimiliki manusia gitu ya. Inilah yang menjadi dasar orang-orang bilang, oh kamu itu orangnya apa namanya, pragmatis, sanguinis, melankolis gitu ya. Nah, ini adalah karena apa? Karena ditentukan berdasarkan cairan-cairan tubuh. Nah, seseorang itu bisa jadi kalau menurut Hippocrates gitu ya, menurut Hippocrates bahwa orang itu harus apa, seimbang cairan-cairan tubuh ini. Menurut Hippocrates gitu ya, harus seimbang. Kalau misalnya satu aja dia terlalu dominan, maka itu yang akan menjadi apa, permasalahan psikologis seseorang. Itu menurut Hippocrates. Jadi cairan ini harus seimbang di dalam tubuh manusia. Karena kalau enggak, maka nanti kita akan eh, memiliki gangguan psikologis. Itu menurut si Hippocrates. Ya. Nah, kalau orang melankolis berarti empedu hitamnya yang paling banyak gitu ya. Pragmatis, orang itu sifatnya dingin, udara, maka cairan tubuhnya akan berlendir misalnya kayak gitu. Nah, individu normal atau sehat jika keempat cairan dalam proporsi selaras atau seimbang. Jika salah satu cairan terlalu dominan akan menjadi gangguan dalam diri individu. Itu menurut si Hippocrates. Namun, sekali lagi, setiap ilmu yang baik itu bisa di pro dan kontrakan. Oleh sebab itu, menurut Galeneus dengan menggunakan pendekatan Hippocrates, dia bilang bahwa justru dengan ketidakseimbangan dari cairan tubuh atau cairan badan itu, gitu, maka itulah yang bisa membuat individu apa itu namanya, menjadikan ciri khasnya seorang individu. Itu menurut Galenius. Ya. Sifat kejiwaan yang khas pada manusia adalah akibat dominannya salah satu cairan badan atau temperamen tersebut. Jika salah satu cairan terlalu sedikit, maka individu juga akan mengalami gangguan. Menurut si Galenius seperti itu. Jadi kalau kalau menurut si apa Hippocrates bahwa harus seimbang, menurut Galenius oh tidak, justru yang punya cairan itu lebih dominan, maka bisa jadi itu adalah karakteristik orang tersebut. Itu menurut si Galenius. Gitu ya. Nah, kemudian kita bahas usaha-usaha ilmiah, gitu ya. Usaha-usaha ilmiah yang seperti teman-teman ketahui ada psikoanalisa dari Freud, ada neopsikoanalisis dari Jung and Adler, gitu ya. Ada teori behavioristik yang sudah kita pelajari, ada teori sosial kognitif dari Albert Bandura, teori humanistik dari Maslow dan juga Rogers, dan teori trait atau sifat di mana yang dikemukakan dengan Big Five personality. Ini adalah usaha-usaha ilmiah. Nah, teori psikoanalisis Sigmund Freud ya, yang mana konsep utamanya itu dia berfokus pada struktur kepribadian, id, ego, dan superego, serta dia juga konsep utamanya terkait alam bawah sadar, prasadar, dan tak sadar, bahwa diri manusia ini lebih banyak dipengaruhi oleh alam tak sadar. Jadi alam sadar hanya sebagian kecil gitu. Namun eh, yang menjadikan pribadi seseorang itu adalah alam tak sadarnya dia sebenarnya. Oke, pandangan manusia perilaku dipengaruhi oleh konflik bawah sadar dan pengalaman masa kanak-kanak. Menurut teori psikoanalisa yang menentukan sebuah individu, yang menentukan kehidupan individu adalah 5 tahun pertamanya atau masa golden age-nya menurut si psikoanalisis. Oke, sekali lagi ilmu yang baik adalah ilmu yang bisa di pro dan kontrakan gitu ya. Oke, nah kemudian menurut Carl Jung eh, awal menjadi pengikut Freud ya di awalnya, tapi kemudian mengembangkan sendiri teorinya, di mana memiliki perbedaan dengan Freud, yaitu kalau Jung memperluas konsep libido menjadi energi psikis yang lebih umum. Kalau 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 si Freud itu lebih fokus libido itu pada hal-hal yang berbau seks, namun kalau si Jung ini lebih ke energi psikisnya dia. Itu energi untuk berkembangnya dia, itu menurut si Jung. Dia percaya bahwa manusia dipengaruhi oleh masa lalunya, tapi juga oleh apa yang terjadi di masa depan gitu. Jadi apa, orang itu bisa berkembang kok gitu ya, meskipun memang dipengaruhi oleh masa lalunya. Namun bagaimana orang itu mau melangkah ke depan ya itu tergantung dirinya sendiri karena dia punya masa depan menurut si Jung. Jung menjelaskan lebih detail memang mengenai isi ketidaksadaran ya, ada arkeotip dan lain-lain.
Jung lebih menekankan pentingnya midlife crisis atau usia parubaya daripada 5 tahun kehidupan pertama karena manusia telah memiliki keseimbangan dalam self dan juga tujuan hidupnya. Kalau menurut Freud, 5 tahun pertama itu adalah masa krusialnya, itulah yang menentukan kehidupan seseorang. Namun menurut Carl Jung justru adalah midlife crisisnya, usia parubaya itulah yang menentukan seseorang bisa wise atau tidaknya dia, ya bisa bijak atau tidaknya dia dalam menentukan dalam berperilaku di kehidupannya dia. Itu menurut Carl Jung. Karena apa? Dengan usia-usia matang tersebut gitu ya sudah memiliki keseimbangan ya dan tahu dirinya siapa, tujuan hidupnya seperti apa. Itu menurut si Carl Jung. Begitu. Oke, sehingga kalau Freud itu mendengarkan masa lalu, sedangkan Carl Jung belajar juga dari Freud, namun dia bilang bahwa teori Freud bagus sih, cuma kok yo pakunya pada masa lalu terus ya, gitu ya. Sehingga menurut dia memang seseorang dipengaruhi oleh masa lalu, namun juga masa depan itu menjadikan seseorang itu mau berusaha, sehingga punya energi psikis itu, energi psikis untuk apa? Untuk berkembang, meraih masa depan yang lebih baik, itu menurut si Carl Jung. Alfred Adler ya, lahir 7 Februari gitu ya, desa kecil itu dibina dalam keluarga pedagang Yahudi, pindah agama menjadi Kristiani dan dia merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Selalu di bawah bayang-bayang kakak tertuanya, sehingga dia merasa tersaingi dengan kakak tertuanya gitu ya. Karena apa? Dia memang punya cacat, gitu. Ada penyakit rakitis dan juga pneumonia yang dialami. Dia sempat mengalami hampir meninggal ya, hampir meninggal dirinya dan adiknya membuat ia ingin menjadi dokter. Nah, dia sangat dekat dengan ayahnya dan dia memang pencetus dari psikologi konseling individu. Sekali lagi, kalau Adler tadi menyampaikan ya bahwa kepribadian itu merupakan tidak hanya fungsi psikologis tapi juga biologis yang dinamis. Bisa gitu ya, itu kepribadian menurut si Adler. Itu kenapa? Karena dia pun merasakan bahwa ketika dia dibawa bayang-bayang kakak tertuanya itu, maka dia nggak akan bisa berkembang. Nah, sehingga dia itu mau menjadi seseorang yang lebih baik gitu ya. Jadi dia mau berkembang gitu. Oke. Nah, kemudian sorry sebentar, ini sepertinya ada bentar ya. Sebentar. Oke. Selanjutnya, kalau kita bahas terkait asesmen kepribadian, itu bisa dilakukan dalam bentuk 3 hal, yaitu ilmiah ya, observasi, tes, dan juga wawancara. Nah, observasi itu adalah menggunakan indera kita, mata, wawancara menggunakan indera kita juga ya, telinga dan juga mulut gitu ya, untuk kita memperoleh sebuah informasi terkait dengan kepribadian seseorang. Nah, ada juga yang tes gitu ya. Asesmen kepribadian juga bisa menggunakan tes. Nah, tes ini sendiri terdiri atas dua, ada maksimal performance dan typical performance. Yang dimaksud dengan asesmen kepribadian gitu ya, itu adalah typical performance tersebut. Oke, maksimal performance ini adalah bentuk tes yang mana individu ataupun subjek itu menampilkan performa terbaiknya dia. Ada batasan waktu, ada batasan soal-soal. Soal-soal dengan dibatasi waktu maksudnya seperti itu. Sedangkan kalau typical performance ini adalah bentuk-bentuk tes yang mana tidak ada batasan soal, tidak ada batasan waktunya ya, dan terbagi menjadi dua, ada proyektif dan non proyektif. Kalau proyektif itu adalah bebas. Misal kita kasih gambar, salah satu gambar, diminta subjek untuk menceritakan apa yang dilihat dari gambar tersebut. Itu tipikal performance yang proyektif. Atau teman-teman pernah diminta gambar orang, gambar pohon, nah itu adalah proyektif.
Sedangkan tes non proyektif itu adalah tes-tes di mana soal itu sudah ditentukan dan teman-teman diminta untuk atau dipaksa untuk memilih satu di antara beberapa soal. Misal yang dikerjakan waktu itu DISC. DISC ada empat pilihan jawaban di mana teman-teman diminta untuk pilih satu yang sesuai, satu yang tidak sesuai, gitu kan? Nah, itu adalah tes proyektif dan tidak ada batasan waktu memang, gitu ya. Secara umum tidak ada batasan waktu, namun di beberapa kondisi, misalnya dalam kita seleksi, gitu ya, pasti dibatasi waktu, gitu. Karena kalau tidak dibatasi waktu, maka akan cukup lama, membuang waktu. Ya, waktunya akan dipakai lebih banyak. Sedangkan di organisasi itu waktu adalah uang, gitu. Sehingga tidak bisa kita membuat bahwa tidak batas waktu, gitu ya. Nah, kalau dalam organisasi, namun sebenarnya kalau di puskesmas atau di rumah sakit, gitu ya, tes proyektif maupun non proyektif, gitu ya, tidak dibatasi waktu. Tapi memang kalau tes proyektif itu bebas, sebebas-bebasnya. Non proyektif, gitu ya, itu ada batasan soal. Tidak boleh beli lebih dari satu, hanya pilih satu saja. Itu contoh dari ISC, ada yang namanya papi kostik. Papi kostik itu ada dua pilihan jawaban, dipilih satu aja yang sesuai dengan kondisimu. Seperti itu. Itu adalah tes-tes non proyektif, ya. Jadi tidak berbatas waktu tapi jawabannya dibatasi. Kalau proyektif itu bebas, waktu nggak ada, kemudian juga eh, soal sebenarnya nggak ada, gitu. Hanya diminta tugas apa, gambar orang, gambar pohon, dan lain-lain. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya ini yang tadi saya sampaikan sebenarnya, ya. Typical performance adalah tes yang menilai bagaimana seorang biasanya berpikir, merasa, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Itu typical performance, di mana memang tes kepribadian itu adalah menggunakan typical performance. Karakteristiknya tidak ada jawaban benar dan salah, mengukur kecenderungan perilaku bukan kemampuan, gitu ya. Bentuknya inventory, rating scale atau checklist, gitu ya. Mengukur apa yang biasanya dilakukan bukan apa yang mampu dilakukan. Kalau kalau maksimum performance itu adalah yang mampu dilakukan. Contohnya adalah Big Five, ada inventory minat, Holland test, gitu ya, dan lain-lain. Begitu teman-teman, sekian. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.